Selamat pagi, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang e-raport. Jadi, e-raport untuk tahun 2020 semester eh, ganjil, kita masih menggunakan e-raport versi 2017. Sedangkan untuk eh, untuk updaternya itu installernya ya yang masih di tahun 2017 kita hanya menggunakan updater ya. Seperti apa bentuknya nanti teman-teman akan saya perlihatkan seperti apa sih e-raport. Jadi ini di sini saya sudah ada panduan ya, ada 3 panduan. Pertama panduan yang 2,2. Nah, ini versi yang terbaru ya teman-teman ya. Untuk versi 2,2 ini e-raportnya seluruh jenjang dari PAUD, dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Jadi sudah menggunakan e-raport 2,2 ini untuk SMP. Sekarang kita akan membahas e-raport 2,2 untuk SMP. Jadi versinya semua hampir sama. Dengan installer maupun updater yang lalu ya. Jadi jika teman-teman mungkin di rumah belum pernah menggunakan aplikasi ini e-raport, maka teman-teman harus mendownload aplikasi installer ya, bukan patnya. Jadi installernya yang versi 2,0. Ini adalah installer yang pertama yang teman-teman harus punya. Dan tentunya jika teman-teman sudah memiliki e-raport, ini nantinya akan Dapodik ini nantinya akan bisa disinkronkan antara e-raport dengan Dapodik. Jadi teman-teman yang baru memulai ya, saya tegaskan sekali lagi, untuk yang baru memulai e-raportnya untuk tahun 2020 ini, maka teman-teman harus menginstal e-raport versi 2,0. Ini saya sudah mulai installer ya. Setuju, kemudian lanjut, 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 pasang. Oke, biarkan instalasi ini selesai. Jadi teman-teman tidak perlu utak-atik kemana-mana. Jadi biarkan installer ini selesai, baru kita mulai lagi memasukkan pathnya, path yang 2,0 ke 211. Kemudian nanti setelah 2,0 ke 211 kita lanjutkan ke 211 ke 2,2. Itu yang terbaru 2,2. Oke. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya, jangan sampai ini salah. Untuk e-raport versi ya bagi yang baru menginstal, sebenarnya saya sudah punya e-raport, cuman untuk kali ini saya akan memperlihatkan versi 2,0 ya, versi e-raport dari blank, dari nol, kita masukkan eh, ke dalam PC kita atau laptop kita ya. Bagi yang menggunakan PC ya, pastikan ketika install itu seluruh antivirus sudah dimatikan ya teman-teman ya. Kalau saya memang sebelumnya sudah terkoneksi dengan Dapodik. Otomatis jika sudah punya Dapodik, maka antivirus maupun defendernya sudah kita matikan dari awal. Jadi saya tidak akan membahas
Dapodik, tapi hari ini kita akan membahas tentang Erapor. Erapor ini diinstal dari versi 2.0 untuk versi SMP ya, 2.0. Oke. Jika ada muncul notepad seperti ini ya, kita abaikan dan ini kita anggap sudah berhasil. Kita lanjutkan. Ya, ini tampilannya tampilkan di file readme, jalankan aplikasi Eraport, jalankan aplikasi Eraport melalui server 2, selesai ya. Oke, muncul seperti ini lagi, kita close lagi. Kita tunggu dulu. Nah, ini akan menuju ke beranda Eraport. Nah, akan muncul seperti ini. Ini versi 2.0. Nah, untuk tahunnya sendiri masih 2018-2019 genap. Sekarang kita akan memasukkan updater Eraport versi 2.0. Kita langsung saja 2.0 ke 2.11. Kita run as. Ini PAT ya, teman-teman ya. Ini pembaharuan saja yang 2.0 to 2.11. Ini hanya pembaharuan, bukan installer. Kalau yang installer yang tadi. Nah kan seperti ini teman-teman. Kalau PAT itu berarti dia agak cepat dibanding dengan versi installer. Kalau installer betul-betul dari nol. Jadi kita harus ada installernya dulu baru memulai update-nya, PAT-nya, updaternya. Oke, kita selesai, kita lanjut. Selesai juga sama dengan yang tadi. Oke. Ini kita masuk di sini masih 2018-2019. Kita abaikan dulu. Kita lanjut ke 2.1 ke 2.2. Oke. Kita lanjut. Ini sama ya, teman-teman ya. Ini hanya updater ya, atau pembaharuan. Pembaharuan Eraport dari 2.0 ke 2.1, kemudian 2.1 ke 2.2 atau 2.0, kemudian 2.1, kemudian sekarang 2.2. Oke. Kebiasaan ya teman-teman ya mengucapkan koma-koma, akhirnya terbawa sampai di sini. Oke. Kita selesai. Nah, setelah muncul versi 2.2 ya. Oke, kita munculkan seperti ini. Untuk pertama kali kita masukkan, untuk pertama kali karena kita tidak menggunakan ini, kita tidak menggunakan backup, maka kita masukkan admin ya untuk usernya, kemudian kata sandinya admin 1 2 3 4 5 6. Kalau enggak sampai 6 sampai 8, kita coba sampai 6 dulu. Kemudian ke K2013 paket, pilih level admin. Kemudian tetap 2018-2019 kita masuk. Oke, jadi passwordnya tadi admin, kemudian sandinya admin 1 2 3 4 5 6. Kemudian ketika ada muncul beranda informasi seperti ini, kita abaikan teman-teman, kita close. Nah, ini adalah versi 2.2. Ini ya teman ya, masih menggunakan juknis penilaian tahun 2017. Sekarang, agar updater kita ini berfungsi secara maksimal, Eraport kita berfungsi secara maksimal, kita nyalakan dulu dapodik kita. Ya, ini saya sudah menyalakan. Pastikan dapodiknya yang digunakan adalah dapodik yang terbaru. Oke, teman-teman. Oke, mana dia dapodik? Oke. Ayo kita coba ya. Kita coba-coba teman.
coba teman-teman ya, kita coba untuk ambil data Dapodik ya. Kita sinkronkan untuk semua data. Oke, kita sinkronkan. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Ini masih ada data mata pelajaran tidak tersinkron. Nanti kita lihat seperti apa. Kenapa bisa tidak tersinkron? Nah, ketika sudah seperti ini sinkron pertama kali ya teman-teman ya, akan muncul tidak lengkap sinkronnya. Jadi caranya teman-teman harus keluar dulu, logout, kemudian teman-teman masuk ya sebagai admin. Kemudian adminnya tadi admin 1234566. Kemudian kurikulumnya kita pilih 2013. Kemudian levelnya kita pilih admin. Nah, di sini sudah masuk eh, apa tahun-tahun pembelajaran sebelum-sebelumnya sampai dengan yang sekarang. Sekarang sudah masuk tahun 2020 2021 ganjil, ini semesternya ya. Sekarang tanggal 7 bulan 11 2020 kita masuk. Kita bisa juga tampilkan sandi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah user dan sandi pertama yang kita gunakan ketika kita install Eraport baru ya ke dalam PC atau laptop kita. Kita masuk. Nah, sekarang kita ambil lagi data Dapodik. Jadi tadi sudah sekali kita ambil, tapi belum lengkap ya teman-teman. Ini masih kosong semua ya. Yang masuk cuma data sekolah, kemudian semesternya, kemudian programnya. Nah, sekarang kita sinkronkan lagi semua. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sudah mulai masuk data mata pelajaran. Guru sudah masuk. Kita tunggu data siswa karena siswa yang ada di database saya ada 600 siswa. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. 601 siswa. Agak lama ya teman-teman karena siswanya banyak. Jadi sesuai dengan yang ada di Dapodik kita saat ini. Tadi saya coba untuk membuka Dapodik tapi belum berhasil. Nanti saya coba lagi. Kita coba install dulu ini. Jadi teman-teman ketika mengambil data Dapodik tidak perlu data Dapodiknya dibuka ya. Karena otomatis jika kita ambil data Dapodik, yang diambil di sini adalah isi dari Dapodik kita. Ini teman-teman, ini ada sedikit kekurangan ini. Data siswa. Oh, sudah masuk ya teman-teman ya. Kita perhatikan teman-teman, sudah masuk data siswa saya 600, kemudian data rombel 20, data anggota juga data anggota rombel 601. Nah, jadi hilang satu nih teman-teman, nanti kita cari. Kemudian data pembelajaran. Nah, ini otomatis teman-teman sudah bisa memulai untuk melaksanakan uh, Eraport. Jadi sampai sini teman-teman tidak perlu khawatir. Bagi yang baru, inilah proses instalasi maupun mengupdate Eraport yang terbaru versi 2020-2001 semester ganjil. Oke, ini kita sudah masuk teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Jika teman-teman baru mengerjakan ini, nanti teman-teman akan masuk ke dalam aplikasi ini untuk data user ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mau menggunakan laptop
2 atau 3, nanti teman-teman bisa memberikan user ini kepada teman-temannya. Ya, eh, kita lihat di sini ada generate ulang, terus tambah user, kita generate aja. Oke, karena ini baru. Oke, kita oke, sudah masuk ya teman-teman. Jadi data eh, data ID-nya, user ID-nya nanti teman-teman bisa buka di sini. Oke. Kemudian data referensi ini ada profil sekolah kita. Ya, teman-teman yang mau edit, misalkan kepala sekolahnya mau diedit, silahkan diedit. Kemudian profil sekolah ini ya, kita mau edit juga silahkan. Data guru, ya guru kalau mau ada yang mau diedit ya, misalkan ini Ani Yusanti SPD MPD, kita mau edit maka kita hilangkan SPD-nya misalkan. Nah, kita tinggal edit saja. Oke, kemudian data siswa, ya data siswa sudah ada masuk di sini. Misalkan ada tanggal lahir yang salah, kita bisa edit. Kemudian data kelas dan wali kelas, kita bisa melihat di sini data setiap kelas, kemudian siapa walinya, berapa anggota kelasnya. Oke, kemudian data anggota kelas, jadi dari dalam satu kelas itu siapa-siapa saja anggotanya kita bisa melihat di sini. Oke, kemudian data mata pelajaran, ini data mata pelajaran, kita buat ringkas mata pelajarannya ya teman-teman ya. Nah, misalkan bahasa Indonesia BHS misalkan ya, Indo, ya ini contoh ya kak teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan kata-kata lainnya, Inggris, kemudian BK, IPA, kemudian IPS. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Seluruh mata pelajaran sudah disingkat, kemudian disimpan. Oke, kemudian kita masuk data pembelajaran. Data pembelajaran ini di kelas 8E gurunya siapa untuk pelajaran matematika, 8B, 8C dan sebagainya, dan semua akan masuk di sini. Kemudian data ekskul, untuk pandemi data ekskulnya tidak ada ya teman-teman ya, karena kita tidak menggiatkan ekskul. Kemudian untuk mapping data referensinya ini kita sesuaikan dengan susunan di rapot ya, di rapotnya misalkan kelompok A. Jadi kelompok A, ada kelompok A, kelompok B, dan ada yang di paling bawah di rapot ya. Kemudian nomor urutnya berapa, nomor 1 misalkan, nomor dan sebagainya ya. Jadi tergantung dari teman-teman untuk mengisi ini. Oke, kemudian atur pembelajaran. Nah, pilih kelas. Nah, kelasnya kita lihat di sini, kelasnya misalkan guru penjas aktif dan sebagainya. Ini kita bisa nonaktifkan, bisa juga tidak aktifkan. Oke, diaktifkan. Kemudian kita masuk ke mana tadi itu, KKM. Kita atur KKM-nya ya teman-teman ya. Kita input, jangan import. Kita input teman-teman, misalkan untuk bahasa Indonesia pilih kelas berapa, kemudian jurusannya reguler, kita masukkan KKM-nya misalkan berapa, 75, 7,70, bla 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 dan sebagainya. Nah, ini seluruh mata pelajaran ya, teman-teman, per kelas. Seluruh mata pelajaran, ada 10 mata pelajaran, masukkan bersama dengan kelasnya, jenjangnya. Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9 ya. Atau kelas 7, kelas 1, 2, dan 3. Oke, kemudian ini interval, setelah kita mengisi nanti akan masuk intervalnya. Butir-butir sikap, jika teman-teman mau menggunakan semua butir-butir ini silahkan, kalau tidak ya juga tidak, mau diedit silahkan diedit. Oke, kemudian data kompetensi dasar kita tambahkan saya teman-teman. Misalkan kita mau tambahkan apa ya, ini jarang ya teman-teman ya, data kompetensi dasar. Oke, kemudian hasil pengolahan, jadi setelah kita mengolah nilai nanti akan masuk
Misalkan kelas 7, ini kita belum bisa lihat ya perencanaannya seperti apa, untuk pengetahuan dan keterampilan berapa, kemudian jumlah KD yang dinilai ada berapa. Nanti kita bisa tampilkan di sini di detailnya ya. Oke, teman-teman. Status penilaian ya. Ini juga teman-teman, setelah teman-teman mengisi, nanti guru-guru yang mengisi akan muncul di status di sini status penilaiannya dari pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, kemudian status penilaian pengetahuan, keterampilan. Jadi akan terlihat di sini. Kecuali untuk BK tidak ada status perencanaan untuk pengetahuan dan keterampilan ya, teman-teman. Kemudian pengolahan nilainya misalkan kita bisa tampilkan nanti siswa A siapa namanya. Nah, ini hasil rapot ya teman-teman ya. Jadi kelompok 1 misalkan bahasa Indonesia atau sesuai dengan rapotnya. Oke, nilai raport, pilih kelas. Ya, ini kita pasti belum ada ya teman-teman, karena belum ada isi nilai raport. Oke, kemudian kita grafik siswa, kita bisa melihat siswa per individunya kita tampilkan. Nanti akan muncul grafik di sini. Oke. Kemudian grafik per mata pelajaran juga kita bisa tampilkan. Misalkan bahasa Indonesia grafiknya seperti apa, nanti akan tampil di sini. Oke, rekap kehadiran siswa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk rekap kehadiran siswa ini akan bisa terisi oleh wali kelas. Jadi yang mengisi rekap kehadiran siswa ini adalah wali kelas. Jadi untuk admin dan guru tidak bisa mengisi ya, hanya wali kelas. Kemudian input tanggal rapot. Tanggal berapa kita rapot teman-teman? Tanggal, tempatnya misalkan saya di Sangatta, tanggalnya misalkan tanggal Desember ya teman-teman. Misalnya ini, misal kita simpan, oke teman-teman. Kemudian leger, kita bisa melihat legernya, hasil dari anak-anak nanti kita bisa download di leger ini ya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa karena masih belum ada nih nilainya. Oke, ini contohnya. Kita bisa langsung download Excelnya ya. Kita coba download biar teman-teman tidak penasaran. Saya akan buka satu persatu jadi teman-teman tidak akan penasaran. Jadi untuk e-rapor ini jangan takut ya teman-teman untuk membuka, karena e-rapor ini basisnya offline. Offline itu maksudnya kita tidak online ke jaringan, tapi kita mengerjakan offline di dalam aplikasi di PC kita. Oke. Close. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah legernya nanti ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke aplikasi lagi yang tadi yang leger kita tutup. Kemudian kita bisa cetak leger juga, di bawahnya ada ya. Oke, misalkan cetak, nah, langsung dia terbuka Excelnya. Sama ya tadi teman-teman. Kemudian cetak rapor ya, cetak rapor tengah semester. Kita atur dulu kertasnya, kirinya berapa, kanannya berapa, atasnya berapa, sesuai dengan yang kita ini. Kertasnya landscape atau patroid, kemudian kertasnya A4 atau kertas F4 atau folio kita terapkan, kemudian kita pilih kelas berapa, kemudian kita tampilkan. Inilah hasil rapor tadi yang kita sudah buat nanti di sini. Jadi teman-teman bisa mencetak, bisa mendownload semua hasil rapor di sini. Oke. Ini tidak akan tampil karena kita belum mengisi nilai. Kemudian untuk ini teman-teman agak hati-hati sedikit, karena ketika kita sudah mengirim ya, di sini ada tadi, oke saya ulang. Ini ada kirim nilai ke Dapodik. Apabila kita sudah kirim nilai ke Dapodik, maka nilai kita akan terkunci. Jadi teman-teman susah untuk mengganti lagi kembali nilai-nilai yang sudah ada di
rapor tadi. Jadi usahakan ini sekali saja setelah semua selesai. Nah, kita bisa melihat nilai rapor Dapodik sebelum-sebelumnya misalkan. Nah, ya, tapi ini belum ada ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ini yang tidak kalah penting ya, teman-teman ya. Backup atau restore. Jadi restore ini digunakan ketika teman-teman sudah punya backup, maka kita akan restore, kita masukkan di dalam sini. Tapi jika misalkan teman-teman mau membackup ya, mau menyimpan, jadi sudah diisi nih raport kita ini, sudah kita isi, aplikasi kita ini kita sudah isi, maka kita mau menyimpan backupnya, kita mau menyimpan salinannya, maka kita masuk ke menu yang tadi ya teman-teman ya. Sini ada paling hampir paling bawah, baris bawah, kita backup, kita klik backup, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian backup data rapor SMP, kemudian kita backup. Oke, kita backup, nanti akan masuk ke ini teman-teman, hasilnya akan masuk ke data C, backup, restore, rapor, dan backup. Kita lihat ya, kita masuk ke C, backup ya, kemudian backup. Nah, inilah teman-teman, sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal 7 bulan 11 2020, ini adalah hasil backup kita hari ini. Oke teman-teman, nanti jika backup ini misalkan kita menggunakan laptop lain atau PC lain, nah backup ini bisa dipindahkan ke aplikasi yang di PC lain, jadi kita tidak perlu mengulang lagi dari awal. Atau seperti ini teman-teman, saya hapus ya teman-teman ya backup saya. Oke, kemudian kita kembali ya, kita close lagi. Oke, kita backup, kembali ke backup. Nah, kemudian untuk restore, misalkan kita sudah membackup tadi hasilnya, kita mau pindahkan ke laptop lain, maka yang kita gunakan adalah restore data. Setelah kita menginstal aplikasi ini, aplikasinya masih kosong, kita tidak perlu ambil data Dapodik dulu, kita bisa langsung ambil file backup dan restore. Oke, yang akan di restore, kita pilih filenya, kemudian posisi file itu ada di mana ya, di PC ini di mana, kita simpan di mana, kita ambil, kemudian kita misalkan kita open. Nah, sudah terbuka dengan sendirinya, kemudian kita pilih restore data rapor SMP. Oke teman-teman ya, saya rasa mungkin ini cukup ya teman-teman. Terakhir ini, nah ini tidak kalah penting, kita keluar ya, kita keluar menggunakan cara yang benar, jangan langsung close di sini ya teman-teman. Kita bisa langsung keluar menggunakan tombol keluar di sini, keluar atau logout. Oke, kita keluar, maka tampilannya seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mengikuti saya di channel saya ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, jangan takut salah, berani, karena mau tahu. Kalau memang ada kesulitan, teman-teman bisa menghubungi saya di deskripsi yang ada di dalam YouTube ini ya. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan salam satu data.